Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan tausiahnya yang dapat menambah wawasan keislaman, keimanan, dan ketakwaan Anda. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, and wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang Allah muliakan, pada maghrib ini di Masjid Qaryah Thayyibah Leles, ya. Kajian kita masih terkait dengan waktu, ya, yaitu waktu maghrib dan segala hal yang terkait dengan maghrib. Kata maghrib di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti saat tenggelamnya matahari, ya, atau dalam penjelasan lain saat tenggelamnya matahari sampai terbenamnya ufuk atau syapak, ya. Orang menyebutnya kaki langit, yaitu cahaya yang berwarna merah yang terpancar di sebelah barat. Nah, bahkan maghrib itu sendiri artinya barat, gitu. Nah, apabila terbenam syapak, ya, maka habislah waktu maghrib. Nah, kalau kita yang menggunakan produk dari ahli palak, itu cukup melihat jam, gitu. Di daerah Garut maghrib itu mulai jam berapa, misalnya tanggal sekarang, dan berakhir sampai jam berapa. Jadi kita memanfaatkan hitung-hitungan para ahli palak. Kalau kita gunakan secara manual, ya, kita itu akan kerepotan. Makanya di dalam menentukan satu Ramadan dan satu Syawal, Nabi bersabda, nahnu qaumun la naqra'u wa la naktubu wa la nahsubu. Kami adalah kaum yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung. Maka cara menentukan satu Syawal adalah fasumu liru'yatihi, maka puasalah kalian karena melihat hilal, wa abtiru liru'yatihi, dan berbukalah karena melihat hilal. Fa in gumma alaikum, tetapi akan terjadi apabila terjadi mendung, faqduru Sya'bana salasina yauman, maka kira-kirakan bulan Sya'ban itu 30 hari, gitu. Nah, Imam Az-Zarqa mengatakan, kalaulah pada zaman Nabi sudah mampu untuk berhitung menggunakan hisab, maka Nabi mungkin akan melakukan itu, kata Imam Az-Zarqa, gitu. Nah, sehingga kita ini karena umat Islamnya sudah pandai berhitung, jangankan untuk maghrib, ya, sekarang maghrib tahun 2100 saja, tanggal 1 misalnya, tanggal 1 Januari 2100 itu sudah bisa dihitung, gitu ya.
itu oleh para ahli palak gitu. Nah, semacam kemarin pada tanggal 23 Mei kalau hilal itu dilihat pasti tidak akan terlihat karena terjadinya konjungsi. Konjungsi itu yaitu matahari, bulan dan bumi berada pada garis lurus. Itu terjadinya pada tanggal 20 berapa? Hari Sabtu itu ya. Hari Sabtu ya. Jam 00 ya. Itu baru terjadi konjungsi. Maka berdasarkan surat Yasin, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim, la samsu yambagilaha an tudrikal qamara wala lailu sabiqun nahar kullun fi falaki yasbahun. Matahari, bulan kami edarkan pada porosnya sampai ada kembali kal urjunil qadim, bagaikan tandan tua. Nah, tandan tua itu artinya konjungsi, dalam bahasa Arabnya ijtima ya. Nah, kalau sudah ijtima berarti berganti bulan gitu. Jadi kembali kal urjunil qadim, nah itu berganti bulan. Nah, kapan? Nah, para ahli falak itu bisa menghitungnya kapan terjadi. Kapan terjadi gerhana, kapan tanggal 1 Syawal, kapan tanggal 1 Ramadan, itu bisa dihitung oleh para ahli falak. Nah, untuk menentukan waktu maghrib, kita tahu itu tenggelamnya matahari. Nah, maka di sini digunakan wilayatul hukmi, wilayah hukum kita ini katakanlah Jakarta ya. Kalau Muhammadiyah misalnya Yogyakarta gitu. Nah, itu dihitung di Jakarta, katakanlah kalau oleh pemerintah atau ormas Islam yang kantor pusatnya di Jakarta, nah itu akan diketahui di mana posisi matahari pada waktu maghrib tadi, jam berapa ya. Lalu sapak itu atau upuk itu hilang jam berapa. Nah, itulah yang disebut dengan waktu maghrib. Nah, maghrib, nah itu ada wilayah namanya Maghribil Aqsa ya. Itu Maroko, karena negara yang paling barat. Di situ kelihatan tenggelamnya matahari dan munculnya sapak ya, sampai tenggelamnya sapak gitu. Nah, kalau kita cukup dihitung, karena kalau kita harus melihat ya dengan mata telanjang untuk melihat kapan matahari tenggelam, kita akan mengalami kesulitan. Dan kapan sapak itu tenggelam, kita akan mengalami kesulitan. Kita gunakan jadwal yang sudah dihitung oleh para ahli falak gitu, atau ahli astronomi gitu. Karena rumus-rumusnya sudah jelas, posisi bulan, bumi, dan matahari itu di mana, tingkat kemiringan dan semuanya itu sudah terhitung gitu. Nah, Bapak-bapak yang Allah muliakan, di dalam Al-Qur'an ada dalam surat Al-Muzammil ya, Allah itu adalah Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Allah itu adalah Tuhan sebelah timur, wal maghrib, dan Tuhan sebelah barat ya. Tuhan timur dan Tuhan barat. Maka Islam itu la syarqiyah wala gorbiyah, tidak timur dan tidak barat. Negara-negara timur itu mewakili negara-negara sosialis komunis ya. Negara-negara barat itu negara-negara kapitalis individualis gitu. Nah, Islam itu bukan timur, bukan barat, ya Islam begitu. La syarqiyah wala gorbiyah. Nah, selanjutnya la ilaha illahua, tidak ada Tuhan selain Dia. Ketika kita menyembah, maka menyembah Tuhan yang tidak ada lagi Tuhan selain Dia.
bangsa Arab mengakui Allah, tetapi juga mereka menyembah kepada selain Allah. Umat Islam di berbagai kawasan punya keyakinan-keyakinan lokal. Ya, padahal kalau sudah masuk Islam, maka keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan ajaran agama Allah itu semuanya dihilangkan. Maka kehadiran agama Islam itu sikapnya terhadap budaya lokal itu pertama membuang habis ya keyakinan-keyakinan, ideologi-ideologi yang mengandung syirik. Misalnya patung-patung Lata, Hubal, Uzza dan lain-lain itu semuanya dihancurkan setelah Nabi Muhammad SAW berkuasa gitu. Pada waktu di Mekah Nabi itu belum berkuasa. Tapi kalau sudah ke Madinah kemudian terjadi penaklukan Mekah, maka Nabi berkuasa, saat itulah Nabi menghancurkan patung-patung gitu yang ada di sekitar Ka'bah yang jumlahnya banyak sekali gitu. Yaitu yang dibawa oleh Amru bin Lu'ay ya, yang pertama kali membawa patung ke Mekah itu. Kemudian keyakinan terhadap patung-patung itu diikuti oleh masyarakat Mekah sampai kehadiran Nabi Muhammad SAW. Nah itu semuanya ditiadakan kalau musyrik itu. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan ittaqullaha haqqa tuqatih. Ayat lain menyebutkan ittaqullaha mastata'tum. Nah, kenapa satu ayat mengatakan takwalah kamu dengan sebenar-benarnya? Jadi tidak boleh mastata'tum, sesuai kemampuanmu. Tapi kalau dalam ayat yang berikutnya ittaqullaha mastata'tum. Nah, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Ini terkait dengan akidah. Jadi akidah itu tidak ada toleransi. Ya kalau sudah tauhid ya tauhid, tidak boleh ada syirik. Ya boleh syirik-syirik dikit, ya itu nggak bisa. Ya menyembah Allah tapi boleh nyembah yang lain dikit aja, itu tidak bisa. Ya kalau dalam keadaan terpepet misalnya itu tidak bisa. Nah tetapi kalau dalam masalah ibadah, nah sholat kalau bisa berdiri ya berdiri, i'tadala qa'iman, berdiri tegak. Tapi kalau tidak bisa, ada orang yang ada sakit ya kemaluan, saya tidak tahu namanya, apabila berdiri tegak seperti kemaluannya tertarik, maka untuk berdiri tegak tidak bisa, tidak harus berdiri tegak, mastata'tum. Nah kalau tidak bisa berdiri ya duduk, kalau tidak bisa duduk berbaring, kalau tidak bisa berbaring pakai isyarat saja misalnya. Kalau isyarat saja tidak bisa, maka tidak ada kewajiban untuk sholat. Nah itu kalau dalam ibadah mastata'tum. Kalau dalam bidang akidah ittaqullaha haqqa tuqatih, tidak ada toleransi untuk melakukan perbuatan syirik. Nah itu yang pertama, sikap Islam terhadap budaya lokal. Nah yang kedua, kalau belum sempurna, ada perbuatan-perbuatan yang sudah baik tapi tidak sempurna. Misalnya tawaf. Sebelum datangnya Islam itu mereka tawaf, mereka haji dan mereka umroh gitu. Jadi dari mana-mana datang ke Mekah untuk tawaf dan untuk umroh, untuk haji gitu. Nah tetapi dalam pelaksanaan ibadah haji itu ya harus suci ketika mengelilingi Ka'bah itu, maka mereka tidak pakai baju. Jadi laki-laki perempuan tawaf mengelilingi Ka'bah tanpa busana. Nah, datanglah Islam, tawaf masih dijalankan tetapi harus memakai baju ihram begitu. Baju ihram yang berwarna putih yang suci gitu. Jadi tidak telanjang. Nah, disempurnakan oleh Islam. Nah, yang ketiga, ada yang sudah bagus. Misalnya menghormati tamu. Kalau kita datang kepada orang Arab Mekah, nah itu pasti kita itu akan dihormati kalau kita sebagai tamu.
Maka pada bulan haji, sebelum haji itu ada yang namanya bulan Zulqi'dah. Zulqi'dah itu artinya bulan duduk-duduk. Duduk-duduk itu apa? Untuk menyambut tamu yang datang untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, lalu bulan Zulhijjah. Nah, pada bulan Zulhijjah itu puncaknya pelaksanaan ibadah haji. Dan bulan Muharram. Muharram itu orang saatnya pulang. Nah, dalam kondisi seperti itu Mekah itu harus dalam keadaan aman gitu. Tidak boleh ada peperangan. Nah, itu dilanjutkan oleh Islam gitu. Ya, termasuk juga memuliakan tamu dan melaksanakan hal-hal yang lain. Nah, itu sikap Islam. Jadi kalau sudah masuk Islam, kalau yang sudah sesuai dengan Islam lanjutkan. Kalau belum sempurna, sempurnakan. Kalau sangat sama sekali bertentangan, hilangkan gitu. Nah, itulah kehadiran Islam menghadapi budaya lokal di mana Islam itu datang. Itu pada saat Nabi datang ke Mekah. Lalu bagaimana Islam ketika datang ke Garut misalnya, datang ke Pamengpeuk, pada setiap tahun ada namanya Hajat Laut Pakidulan. Dilemparkanlah kepala kerbau ke laut, memberikan sesajen kepada Nyai Roro Kidul misalnya. Nah, kalau Islam sudah datang, yaitu mesti dihilangkan karena itu mengandung kesyirikan. Nah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Dia. Fattakhiduhu wakilan, maka jadikanlah Dia sebagai wakil, sebagai raja. Kita serahkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia Rabbul Masyriqi wa Rabbul Maghribi. Nah, Bapak-bapak, di dalam makalah ada poin 1. Apa itu poin 1 judulnya itu ya? Waktu maghrib ya? Waktu sholat maghrib. Nah, itu sudah jelas ya. Inna awala maktalil maghribi ya. Awal waktu maghrib itu adalah idza ghabatis samsu, apabila matahari terbenam. Ila ghabatis sapak atau ila wa inna akhira salatal waqtal maghribi hina gurub gobatis sapak ya, pada saat terbenamnya sapak ya. Kalau kita sulit untuk melihat ke sebelah barat apakah cahaya berwarna merah masih ada atau tidak di sebelah barat, ya cukup lihat sajalah jadwal waktu sholat yang sudah dibuat oleh persyarikatan begitu ya, atau oleh pemerintah gitu ya. Nah, itu ketentuannya. Jadi sudah jelas waktunya itu sampai di situ gitu. Nah, kita dianjurkan, diperintahkan sholat maghrib itu fi awali waktiha, di awal waktunya gitu. Karena itu akan menambah kehusyuan sholat kita. Jadi dibiasakan ya, kecuali mungkin sholat sholat isya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibul atamah. Rasulullah itu suka atamah. Atamah itu artinya mengakhirkan sholat isya, karena Rasulullah itu tidak suka kalau sesudah sholat isya ngobrol. Itu makruh hukumnya kata para ulama ya. Kalau sudah sholat isya ya sudah tidur gitu. Dan Rasulullah itu tidak suka sholat isya setelah tidur. Jadi makruh hukumnya tidur dulu sebelum sholat isya ya. Maka sholat isya dulu baru tidur gitu. Nah, itu yang pertama, poin pertama sudah jelas ya mengenai waktu sholat isya. Kemudian poin yang kedua, judulnya poinnya itu tentang apa tuh Pak? Ayat bawah
Ya, surat yang dibaca setelah surat Al-Fatihah dalam rokaat pertama dan kedua sholat maghrib begitu. Nah, itu ada hadis, banyak hadisnya ya Pak ya. Yang pertama, yang pendek-pendek yang dibaca itu oleh Rasulullah, dan terutama yang pendek itu adalah surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Rakaat yang kedua itu membaca Qul huwallahu ahad. Nah, kemudian ada lagi hadis dari Ibnu Umar yang menjelaskan bahwa yang dibaca dalam sholat maghrib itu rakaat pertama dan keduanya itu surat Al-A'raf, berarti agak panjang ya. Jadi surat Al-A'raf dibagi dua gitu. Ya, Al-A'raf itu berapa ayat, itu banyak sekali gitu ya. Nah, itu dibagi dua, rakaat pertama ayat-ayat pertama sampai pertengahan, dan rakaat kedua ayat-ayat yang terakhir. Kemudian ada lagi hadis yang menjelaskan bahwa yang dibaca pada saat sholat maghrib itu yaitu surat Al-Mursalat ya. Al-Mursalat itu yang dibaca pada saat sholat maghrib itu. Silakan mau dibagi dua ya, kalau sedikit ayatnya. Kemudian surat apa lagi Pak? Atur ya. Jadi anu sok jadi imam apalkeun Atur, Al-Mursalat, Al-A'raf, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlasnya nutus arapal ta. Ya, jadi tergantung situasi lah. Jadi kalau jamaahnya banyak yang tua gitu ya, dalam keadaan pada sibuk gitu, cukup saja Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, tetapi kalau jamaahnya pada jak-jak gitu dan tidak ada kesibukan, baca saja Al-A'raf ya. atau yang agak pendek ya Al-Mursalat dan Atur gitu ya. Jadi sudah jelas Bapak-bapak yang dibaca ya pada sholat maghrib. Kemudian yang ketiga itu tentang ya sholat sunat rawatib maghrib ya. Kalau ba'da maghrib itu sudah paham semuanya. Dalam banyak hadis dijelaskan itu para ulama memasukkan sholat sunat ba'da maghrib itu muakkad. Kemudian sholat sunat qabla maghrib itu ghair muakkad. Nah, yang dikatakan muakkad itu artinya Rasulullah sering melaksanakannya, jarang meninggalkannya, itu muakkad. Tapi kalau qabla maghrib sering meninggalkannya, jarang melaksanakannya. Para sahabat ada yang mengatakan bahwa pada zaman Rasulullah kami sholat sunat qabla maghrib, tetapi Rasulullah tidak memerintahkan kami dan tidak melarang kami. Ada juga yang mengatakan bahwa Rasulullah itu melaksanakan sholat sunat qabla maghrib. Ada juga hadis yang menjelaskan bahwa pada zaman Nabi para sahabat atau pada zaman sahabat ya, mungkin pada zaman setelah Nabi wafat itu para sahabat banyak yang sholat maghrib, sebelum sholat maghrib itu qobla banyak sekali. Nah oleh karena itu maka sholat sunat qobla maghrib itu disunatkan ya. Itu hadisnya bisa dibaca di dalam makalah itu. Saya jelaskan hadis-hadis yang ada dalam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Bukhari, Muslim, dan disebutkan nomor hadisnya, bisa dicek ya. Kalau ada kekeliruan perbaiki saja Pak. Jadi sudah jelas qobla maghrib itu ada, ba'da maghrib itu muakkad ya. Salat muakkad itu hafidtu ya, kata Ibnu Abbas, aku
memelihara 10 rakaat ya, salat sunat rawatib. Nah, yang selalu dawam salat sunat rawatib itu dijamin masuk surga, sehingga istri-istri Nabi pada umumnya tidak ketinggalan salat-salat tersebut. Di antaranya yang penting adalah salat sunat qabla subuh, sampai Nabi menganjurkan untuk melaksanakan sholat qabla subuh itu kalau ketinggalan untuk dilaksanakan setelahnya gitu, saking muakkadnya ya bahkan dikatakan sholat sunat qabla subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya gitu. Nah, itu luar biasa gitu ya. Jadi kalau kita selama ini mencari kekayaan dari pagi sampai sore, nah maka kekayaan yang tiada yang lebih besar selain salat sunat qabla subuh gitu. Itu yang pertama ya. Qabla subuh 2 rakaat, qabla zuhur 2 rakaat, ba'da zuhur 2 rakaat sudah 6, ba'da maghrib 2 rakaat sudah 8, ba'da isya 2 rakaat sudah 10. Nah, kalau yang 12 yang mana? Ditambah qabla zuhur 4 rakaat ya, qabla zuhur 4 rakaat. Yang ghair muakkadnya ba'da zuhur jadi 4 rakaat, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Misalnya di rumah sholat qabla zuhur 2 rakaat, lalu datang ke masjid, di sini 2 rakaat lagi baru sholat zuhur gitu. Ba'da zuhur juga begitu. Nanti akan banyak hadis-hadis yang disampaikan, insya Allah lengkap dengan nomor hadisnya gitu ya. Nah, itu mengenai sholat sunat qabla maghrib ya, sudah sangat jelas. Ada hadis yang menjelaskan kenapa Rasulullah tidak menganjurkan ketat sholat sunat qabla maghrib. Ada sahabat ya, ada ulama yang mengatakan karena Nabi khawatir mereka menganggap sholat qabla maghrib itu merupakan sunnah. Sunnah itu yang dimaksud adalah suatu kebiasaan yang diwajibkan gitu. Nah, ini pengertian sunat itu kan tergantung kepada ilmu apa yang digunakan. Kalau dalam ilmu hadis yang disebut sunnah itu apa gitu. Sunat itu adalah perkataan Nabi yang sudah dilakukan oleh Nabi, itu sunnah gitu, atau kebiasaan Nabi gitu. Kalau dalam ilmu fikih dikatakan sunat itu adalah tolabul fi'li ala ghairi hatmin, dituntut untuk melaksanakan sesuatu tapi tidak ada paksaan untuk melaksanakannya, itu sunat. Atau ada lain yang mengatakan yusabu bi fi'lihi wala yu'aqabu bi tarkihi, diberi pahala dengan melaksanakannya tetapi tidak diazab karena meninggalkannya. Itu sunnah menurut ilmu fikih. Tapi kalau sunnah dalam teologi atau akidah itu artinya ketentuan Allah yang berlaku berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Maka ada istilah sunnatullah gitu ya. La tattabi'u sunnana man qablakum shibron bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta idza dakhalu hujradab la dakhaltum. Kalian itu akan mengikuti kepada sunnah orang-orang terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai apabila mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan mengikutinya. Nah, lalu para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan mereka itu Yahudi dan Nasrani? Nabi mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, jadi sunnah itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada orang Yahudi dalam konteks itu, begitu ya. Nah, jadi satu kata itu bisa memiliki pengertian yang banyak tergantung kepada konteksnya gitu. Tergantung kepada konteksnya. Jadi kalau ditanya sunnah itu apa? Ya tergantung mau dilihat dari sisi apa kita melihat gitu. Banyak pemahaman pengertian yang berbeda. Maka kalau kita menerjemahkan suatu teks itu harus
menguasai yang namanya pikulugoh, menguasai semantik, menguasai filologi ya atau hermeneutik dan lain-lain begitu, sehingga di dalam menerjemahkan satu ayat itu sangat dia paham, karena kalau tidak begitu akan memiliki pengertian yang sangat sempit atau bahkan keliru gitu. Ya, itu sunnah ya yang ketiga itu. Kemudian yang keempat bahasan kita mengenai apa itu keempat judulnya? Ya, menamakan maghrib lebih utama daripada menamakan isya. Nah, kenapa orang Arab itu menamakan isya maghrib itu dengan isya gitu. Nah, kemudian Nabi merevisinya ya bahwa maghrib itu ya maghrib, isya ya isya gitu. Nah, jadi nama isya, nah ini tergantung kepada konteksnya. Jadi kalau kita baca ya ada buku judulnya Syarah Mu'alaqatis Sab'i ya. Syarah Mu'alaqatis Sab'i itu adalah syarah karya sastra yang digantung di dinding Ka'bah. Yang digantung di dinding Ka'bah itu ada 7 pemenang perlombaan membuat puisi yang terbaik, ada 7 orang gitu, ada Antaroh, ada siapa lagi itu, ada 7 lah kira-kira ya. Nah, saya punya kitab itu tetapi sulit menerjemahkan anak sabab bahasa Arab zaman baheula. Jangankan bahasa Arab, bahasa Sunda saja. Coba Bapak pergi ke Ciburuy ya. Di situ ada situs Ciburuy, malam tanggal 12 Muharram itu dari berbagai daerah pada datang ke situ. Itu membuka peti-peti peninggalan zaman Sunda, zaman kerajaan Sunda abad ke-14 gitu. Jadi Garut ini dulu tempat para resi ya. Para resi itu para ulama Hindu gitu. Jadi kalau kerajaan Sunda, Raja Pajajaran mau membuat keputusan itu suka meminta fatwa dulu kepada para resi itu. Maka Garut ini sejak dulu sebagai kota santri. Jadi sejak zaman Hindu gitu. Ya. Jadi kalau ada dalam hadis dikatakan khairukum fil jahiliyah. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang terbaik pada masa jahiliyah. Jadi kalau masa jahiliyahnya baik, maka sekarang juga menjadi orang baik gitu. Jadi Garut itu kalau dulu sebelum Islam sudah menjadi kota santri, sudah menjadi para resi gitu. Nah, maka setelah Islam datang ya Garut itu pendiri Majelis Ulama Indonesia itu orang Garut. Nah, itu. Maka pemerintah ketika akan membuat keputusan terkait dengan berbagai peraturan itu ada fatwa dulu dari Majelis Ulama, terutama yang terkaitan dengan Covid ya. Jadi ada maklumat kepolisian, ada keputusan presiden dan seterusnya. Nah, itu sumber-sumbernya itu dari Majelis Ulama gitu. Nah, kalau di persyarikatan dibuat dulu oleh tarjih, kemudian diedarkan atau dibuat keputusan oleh pimpinan persyarikatan begitu. Itu nah, jadi di Garut itu semacam itu. Di peti eta coba dibaca. Ada yang namanya siksa kandang Karsian. Nah, jadi saya pernah baca Pak tapi tengerti. Tapi hasil penelitian dari Edi S.Eka Jati ya, Profesor Edi S.Eka Jati, kebetulan pada saat saya menyusun disertasi itu menulis tentang model pendidikan nilai keagamaan
berbasis kebudayaan Sunda untuk pengembangan kepribadian sehat. Nah, itu yang dijadikan sumber penelitian diantaranya di beberapa kawasan itu. Nah, itu saja susah untuk diterjemahkan, apalagi Syarah Mu'allaqatis Sab'i. Nah, itu bagus sekali ya, karya sastra. Di situ lafaz Allah sudah ada, kata-kata takwa sudah ada, maka terjadi pergeseran makna setelah Al-Quran itu turun. Misalnya kata takwa, hasil penelitian dari Toshihiko Isuzu, itu orang Jepang yang meneliti, dia membandingkan kata-kata takwa yang ada di dalam Syarah Mu'allaqatis Sab'i dengan takwa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di dalam karya sastra sebelum Islam datang itu kata-kata takwa sudah ada, tapi takwa itu untuk menunjuk pada takut, seperti kepada harimau, takut kepada ular, kalajengking, dan seterusnya. Setelah Islam datang, kata takwa itu diperluas maknanya menjadi takut kepada Allah, bahkan menjadi ciri orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, disitulah ada perluasan makna kata takwa. Ya, kemana ya tadi jual mengkol kadinya Pak? Nggak jelaskan naon tadi teh. Ya, jadi yang keempat itu tadi apa itu tadi? Ya, kata maghrib itu. Jadi kata maghrib itu sudah, kata-kata Isya itu sudah ada, tapi yang dimaksud Isya oleh orang Arab pada saat itu adalah maghrib gitu. Maka setelah hadir Islam, yang dimaksud maghrib itu, yang dimaksud Isya itu ya maghrib gitu. Jadi dirubah namanya. Nah, kalau sudah tenggelam syapak baru dikatakan Isya gitu. Nah, sudah jelas ya kata maghrib itu asal usulnya dari mana. Dan yang berikutnya, yang kelima, yaitu berkaitan dengan makan ya. Ya, makan. Nah, Bapak-bapak, di dalam banyak hadis dijelaskan apabila sebelum sholat maghrib itu sudah terhidang makanan, maka dahulukanlah makan. Jangan sholat dulu, dan makannya itu jangan tergesa-gesa sampai kenyang, karena kalau makanan sudah terhidang lalu kita sholat, maka sholat kita itu tidak akan khusyuk gitu. Maka ada orang yang mengatakan lebih baik ingat sholat sedang makan daripada ingat makan sedang sholat gitu ya. Nah, itu hadisnya menjelaskan itu, makan dulu dan jangan tergesa-gesa ya, kalau memang kita sudah lapar. Nah, hikmah yang terkandung di dalam perintah itu, pertama berkaitan dengan masalah ibadah. Kalau kita sudah lapar, makanan sudah terhidang, lalu kita tidak makan terlebih dahulu tapi sholat terlebih dahulu, itu akan mengurangi kehusyuan. Yang kedua, kalau kita sudah kebelet ya, mau pipis atau mau BAB, waktu sholat sudah ada, jangan dulu sholat, ya buang air besar dulu, ya, karena akan menghilangkan kehusyuan kita gitu. Masa misalnya sedang sholat helek-sekeng karena apa? Karena ingin BAB, komode mau dibacana surat Al-A'raf, ya itu bagaimana gitu ya. Nah, maka di sini imam itu harus mengerti keadaan makmum. Mu'ad bin Jabal pernah dilaporkan kepada Nabi karena sholatnya terlalu panjang gitu. Jadi kalau sholat berjamaah yang pendek-pendek saja. Nah, Bapak-bapak sekalian, hikmah yang kedua, karena itu akan menghindari penyakit diabetes ya. Jadi kalau makanya nanti gitu ya, sudah sholat maghrib, bahkan sudah sholat isya, kemudian setelah itu tidur, itu akan menimbulkan kegemukan ya. Dalam satu hadis Nabi mengatakan ini akhopu,
ala ummati, aku takut kepada umatku. Ma akhafu ala ummati, yang aku takutkan kepada umatku adalah kasratul akli, banyak makan, wa muda wa kibarul batni, dan berperut besar. Sanu ageng perut. Ya, ya, wa kasratul naum, ya, dan banyak tidur, wal kaslan, dan malas, ya. Nah, jadi sekarang ya ada cara mengatasinya dengan apa itu kalau jeruk di airin itu apa namanya teh? Iya, water naon tuh teh? Ya, bukan water cannon. Bukan. Ya, jadi infus water ya, atau mau water infus gitu. Nah, jadi kita minum itu, alhamdulillah ya, menjadi sehat ya. Atau mungkin ada cara yang lain ya. Kalau ingin menurunkan darah tinggi, cukup dengan pisang dan tomat gitu. Itu ya lumayan lah. Supaya enak badan itu infus water ya. Jeruk lemon diiris-iris ya, bersama buah-buah yang lain, kemudian airnya diminum setelah 6 jam ya. Ya, insya Allah akan membuat sehat. Ya seperti itu Pak. Jadi ada beberapa tadi. Pertama, kasratul akli, banyak makan. Yang kedua, kibarul batni, perut besar. Yang ketiga, mudawamatun naum, banyak tidur. Dan yang keempat, kaslan, malas gitu. Nah, itu yang dihindari oleh Nabi SAW. Makanya makan malam itu sebelum maghrib. Ya, kata para ahli kira-kira 2 jam ya sebelum tidur. Jadi jangan sampai baru makan 15 menit langsung tidur. Itu bisa menimbulkan diabetes gitu. Bisa menimbulkan diabetes. Nah, yang terakhir ini terkait dengan waktu maghrib. Itu ada hadis yang ke-6 ya. Nabi memerintahkan apabila datang waktu maghrib ya, maka tutuplah pintu rumah. Suruh anak-anak masuk ke dalam rumah. Binatang-binatang ternak masukkan ke dalam rumah, bukan ke kandangnya ya. Nah, karena apa? Karena pada saat maghrib itu setan-setan bertebaran. Nah, Bapak-bapak sekalian, keyakinan mengenai setan bertebaran itu bukan hanya keyakinan umat Islam. Keyakinan agama lain juga ada dalam 3 waktu. Pertama, pada saat matahari terbit. Yang kedua, pada saat matahari pas di atas kita. Dan yang ketiga, pada saat maghrib. Itu setan-setan bertebaran. Nah, oleh karena itu maka anak-anak itu disuruh masuk ke rumah. Yang kedua, binatang-binatang ternak juga masukkan ke kandangnya. Tapi jangan kalau di kampung anak ayam hilang dicari, tapi anak tidak ada tidak dicari, berkeliaran di luar pada saat maghrib. Iya, ngampih ya, waktu ngampih. Dan tidak boleh keluar sampai terbenamnya sapak gitu. Ya, sampai isya. Jadi bapak-bapak, anak-anak itu tidak boleh keluar rumah saat-saat maghrib sampai isya. Kalau sudah isya silakan, kalau main di luar silakan, jika budak zaman baheula nya. Karena bulan purnama gitu. Jadi waktu saya kecil ba'da isya itu main bola. Ada main bola gitu. Itu dibolehkan. Kemudian Nabi mengatakan tutup
makanan-makananmu, tutup tempat-tempat airmu gitu. Nah, jadi kalau ada bak terbuka pada maghrib itu tutup. Jadi waktu malam itu bagusnya ditutup. Karena berkaitan dengan hadis lain, pada malam itu mungkin ada wabah, ada racun yang masuk ke dalam bejana-bejana itu. Tutup juga makanan-makanan, ya. Jadi di dapur itu jangan sampai ada minyak jelantah masih terbuka, ada periuk masih terbuka, ya, katel masih terbuka, kuali ya masih terbuka. Nah itu tutup, ya, karena mungkin nanti ada cicak yang pipis, ya, air kencing cicak itu mengandung racun, ya, atau mungkin binatang-binatang lain masuk ke dalamnya. Bahkan ada wabah, kata Nabi, dalam setiap tahun itu akan ada wabah yang kita tidak tahu kapan itu terjadi dan di mana, ya. Apakah itu berupa epidemi, ya, kalau di kawasan tertentu, atau pandemi, kita tidak tahu, ya. Nah, seperti sekarang ini terjadi new normal, ya. New normal itu normal baru, artinya bukan normal sebelum terjadinya Covid gitu. Ya, karena ada kemungkinan Covid itu akan lama. Ya, kalau wabah beneran kan wabah alami, mungkin dalam hadis itu dikatakan apabila musim panas maka wabah itu akan menghilang. Nah, pada bulan Ramadan itu panas, jadi saatnya sekarang itu wabah itu hilang. Kalau penanganannya dengan cara PSBB tanpa relaksasi, tanpa new normal di Indonesia itu bulan Juni itu harus sudah selesai wabah berdasarkan perhitungan pemodelan matematik gitu. Nah, kemudian akan betul-betul 100% habis itu bulan Agustus. Nah, itu kalau wabahnya itu penanganannya. Nah, sekarang kan adanya relaksasi bertambah lagi, kemudian adanya new normal bertambah lagi. Nah, jadi akan memperpanjang wabah gitu. Nah, apalagi kalau wabah ini merupakan senjata biologis, ya, dari negara tertentu yang ingin jualan vaksin, seperti zaman Menteri Siti Fadila Supari itu menggagalkan flu burung untuk ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO, dan kami tidak mau membeli vaksin flu burung karena akan sembuh orang itu tanpa melalui vaksin. Nah, jadi di sini ada berbagai informasi yang kita terima bahwa inti dari corona ini adalah jual beli vaksin, karena ada orang yang menemukan vaksin tiba-tiba mati terbunuh di rumahnya gitu, karena yang tidak dikehendaki. Ya, rapid test, ya, buatan negeri kita itu bagus, lebih akurat. Ya, kemudian ventilator juga begitu, lebih murah lagi. Tapi kemudian dihentikan produksinya, tidak boleh. Ya, karena apa? Mungkin tidak ada keuntungan dari sana. Wallahu a'lam, ya. Kita husnudzon sajalah, ya. Nah, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan wabah corona ini. Nah, kemudian hal yang penting dalam hadis itu bahwa di malam hari itu matikan lampu-lampu di rumah terutama, ya. Karena kalau ada lampu yang nyala, ya, baik itu lampu listrik atau apapun, otak kita itu akan tetap bekerja, tidak istirahat, ya. Karena pada otak laki-laki itu ada aliran listrik yang pada umumnya tidak berjalan pada saat malam hari, tetapi kalau lampu-lampu listrik nyala itu akan jalan. Kalau perempuan listriknya itu aktif. Itu memang dibuat skenarionya oleh Allah. Karena apa? Karena mereka itu akan menyusui anak. Jadi kalau anak itu ngulisik aja sedikit, perempuan itu akan bangun. Beda dengan laki-laki gitu. Karena apa?
listrik yang ada di otaknya tidak nyala ya, atau kalaupun nyala tidak banyak gitu. Tapi kalau perempuan pada umumnya nyala, karena memang sudah qadar Allah, perempuan itu ditugaskan untuk mengurusi anak gitu. Jadi kalau laki-laki tidak bangun ya wajar gitu, karena memang laki-laki diciptakan itu. Tapi kalau ada suara alarm motor atau mobil berbunyi di luar, laki-laki cepat bangun ya, karena itu memang sudah ketentuannya begitu. Jadi Allah menciptakan manusia dan komponen-komponen yang ada di dalamnya sudah sangat sesuai dengan kondisi-kondisi alam yang Allah ciptakan. Nah, karenanya maka kita akan semakin yakin terhadap agama Allah. Dan menurut para pakar, kalau tidur itu menyalakan lampu, itu akan merangsang kanker ya, akan merangsang penyakit kanker yang ada pada tubuh kita. Ya, jadi jangan lupa kalau sudah maghrib dan sudah waktunya tidur, katakanlah setelah Isya malam hari itu, jangan lupa matikan lampu-lampu. Karena apa? Tadi banyak hikmah yang terkandung di dalamnya itu. Dari mulai menutup pintu itu ada kaitannya dengan keyakinan kita, di situ setan bertebaran. Anak-anak suruh masuk. Ya, yang berikutnya tutup makanan ya, minuman ya, bak mandi dan seterusnya, supaya nanti tidak masuk tikus ke dalamnya. Jadi pada saat akan mandi ternyata di bak itu ada tikus gitu, makanya ditutup. Kemudian lampu-lampu matikan, itu menghindari kanker yang terangsang adanya lampu itu, dan biar otak kita beristirahat di malam hari itu. Bapak dan Ibu sekalian, ibu-ibu nggak ada ya? Ada, ibu-ibu ya, bapak-bapak dan calon-calon ibu yang saya hormati, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan masalah maghrib. Insya Allah bulan depan ya, minggu kedua, kita akan mengkaji bab Isya, terakhir Isya ya. Walaupun nanti akan kita bahas mungkin siang, malam, duha ya. Nanti akan kita bukukan dengan judul ya, nanti dicari apakah manajemen waktu atau pengelolaan waktu, karena manajemen waktu sudah banyak. Nanti dilengkapi oleh dalil-dalil dari mulai tentang malam, tentang siang, tentang duha, tentang pokoknya yang ada kaitannya dengan waktu, termasuk waktu-waktu amalan-amalan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Ahad ya. Jadi dimulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu. Kemudian setelah itu membahas bulan-bulan dari bulan Muharram dan sampai kepada bulan Zulhijjah, yaitu akan kita habiskan ya. Baru setelah itu kita akan ya, kalau ada umur itu berapa lama saya tidak tahu, dapat menyelesaikan tentang segala hal yang berkaitan dengan waktu, apalagi kalau detil gitu, apa yang harus dilakukan setelah subuh, apabila sudah terbenam matahari, lalu terkait dengan yang wajib-wajib, ya sunat-sunat, yang mubah-mubah gitu, sampai detil-detil itu akan berapa banyak, mungkin akan sangat tebal buku yang terkait dengan masalah waktu ini. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.